Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Sore. Perkenalkan, saya Aditya Saputro, mahasiswa manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari Bapak terkait investasi yang mana adalah sebagian dari proyek ujian tengah semester untuk mata kuliah manajemen investasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan pengalamannya terkait investasi. Sebelum masuk ke topik wawancara, boleh perkenalan dulu Pak dengan Bapak siapa, nama dan profesinya saat ini. Baik, nama saya Dr. Andes Sugondo, MM.Fed, jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau. Baik Bapak, saya mulai masuk ke topik wawancara ya. Yang pertama, sudah berapa lama Bapak mengenal atau melakukan investasi? Saya mengenal investasi ini sejak saya lulusan dari perguruan tinggi di Kota Semarang, dan saya kemudian ditugaskan kerja di Kalimantan Tengah. Kemudian ada peluang di situ untuk tanah. Kemudian saya berpikir bahwa ini adalah peluang yang baik untuk berinvestasi tanah untuk masa depan. Ya, tadi kan Bapak bilang Bapak berinvestasi tanah. Apakah itu adalah jenis investasi pertama Bapak dan kenapa Bapak memilih itu? Saya pertama kali memilih investasi tanah dikarenakan pada waktu itu harga tanah masih stabil, murah dan terjangkau, sehingga saya berpikir bahwa investasi tanah ini adalah merupakan hal yang baik untuk di kemudian hari. Ya, Bapak selain berinvestasi pada tanah, apakah ada berinvestasi pada instrumen investasi lainnya seperti properti mungkin Pak? Untuk investasi tanah ini nantinya yang akan datang, kalau memang keadaan di Palangkaraya maupun di Kabupaten Pulang Pisau ini sudah penduduknya semakin bertambah dan semakin ramai, karena tanah yang saya beli itu adalah tempatnya strategis sekali, dekat perguruan tinggi dan dekat kota, sehingga sangat baik kalau digunakan untuk dibuat barak atau kos-kosan. Ya, selain jenis investasi tanah, apakah Bapak ada jenis investasi lainnya Pak? Ada, jadi saya berencana untuk kedepannya, karena saya sudah ada investasi tanah, saya berkeinginan untuk mendirikan barak atau kos-kosan, karena saya anggap di Pulang Pisau ini penduduknya semakin bertambah dan semakin ramai, apalagi nanti kedepannya ada universitas yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Ya, baik, jadi Bapak memiliki investasi tanah dan juga properti kos-kosan ya Pak di Pulang Pisau? Ya, betul sekali. Ya, jadi apa alasan Bapak memilih jenis investasi tanah dan juga properti yaitu kos-kosan dibanding instrumen investasi lainnya Pak? Kayak seperti emas ataupun saham mungkin? Karena tanah ini masa depannya sangat bagus, karena mumpung saya ada di Pulang Pisau, harga tanah sangat terjangkau. Saya berpikir 10 tahun yang akan datang pasti harga tanah itu akan melonjak tinggi. Begitu juga dengan kenapa saya harus mendirikan barak atau kos-kosan, karena semakin lama penduduk Kabupaten Pulang Pisau semakin banyak, dan mereka rata-rata dari para pendatang yang belum memiliki tanah, jadi sasaran untuk tempat tinggal mereka adalah kos-kosan atau barak. Baik Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk memilih lokasi dan investasi tanah dalam membangun kos-kosan? Kebetulan saya mempunyai investasi tanah itu dekat perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi Muhammadiyah, yang Muhammadiyah Pulang Pisau, cabangnya dari Muhammadiyah Palangkaraya, dan letaknya juga sangat strategis sekali, yaitu ada di dalam kota Pulang Pisau itu sendiri. Baik Pak, apa strategi Bapak dalam menentukan harga jual tanah dan harga sewa kamar kos?
Saya berpikir seperti ini karena kebanyakan yang menyewa barak saya atau kos-kosan saya ini adalah anak-anak mahasiswa. Tentunya kami mematok harga ini tidak terlalu tinggi, yang penting fasilitas untuk barak atau kos-kosan ini memenuhi syarat. Yang pertama adalah kebersihan, tempatnya rindang, kemudian airnya lancar, kemudian listriknya juga ada. Harga juga kami tidak terlalu tinggi karena saya berpikir mereka belum kerja, mereka rata-rata para mahasiswa. Ya, baik Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengelola operasional kos-kosan Pak? Seperti misalkan pembayarannya, pencatatan sewa itu Pak. Saya biasanya mematok untuk para penyewa itu sekaligus untuk harga PDAM-nya. Kalau listrik karena menggunakan listrik pulsa, mereka kalau habis beli sendiri. Kemudian cara mengelola saya adalah dengan menyisihkan dari hasil pembayaran dari mereka yang kos itu sebagian untuk perawatan barak atau kos-kosan kami. Baik Pak, jadi tadi untuk perawatan bangunannya dengan cara Bapak menyisihkan sebagian dari pendapatan Bapak yang dari kos-kosan itu kan Pak. Kalau untuk menangani keluhan penyewa ini bagaimana Pak? Biasanya untuk menangani keluhan dari para konsumen, terutama mahasiswa dan juga ada dari ibu-ibu maupun bapak-bapak yang sudah berkeluarga, biasanya masalah terkait air. Nah, untuk air ini kami selalu berkomunikasi dengan petugas PDAM yang ada di Kabupaten Pulau Misol. Jadi terkait air ini sekarang lancar. Kalau listrik mereka kalau habis beli pulsa sendiri. Demikian. Baik, selanjutnya boleh diceritakan Pak, apa tantangan Bapak dalam pengelolaan tanah atau kos-kosan? Pengelolaan tanah maupun kos-kosan yang menjadi tantangan kami, yang pertama kita tahu bahwa untuk kos-kosan ini kami tantangannya biasanya para penyewa ini kadang-kadang mereka ini kalau sudah waktu jatuh temponya sudah selesai, mereka ini karena mahasiswa kadang-kadang lambat membayarnya. Tapi saya juga artinya di sini masih memberi toleransi kepada mereka, paling tidak setengah bulan setelah jatuh tempo mereka harap segera membayar. Nah, kemudian untuk investasi tanah itu yang biasa menjadi keluhan kami, kadang-kadang itu tanah itu tumpang tindih kepemilikannya. Tapi biasanya karena untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan, maka untuk surat tanah biasanya kami tidak lama membuat sertifikat tanah, artinya jadi supaya tanah itu artinya legalitasnya sudah terjamin. Menurut Bapak, investasi tanah dan kos-kosan itu lebih cocok untuk jangka pendek atau jangka panjang Pak? Investasi tanah maupun kos-kosan ini sebenarnya kalau kos-kosan itu tidak bisa dikatakan untuk jangka panjang. Untuk jangka menengah itu pendek ke atas sedikit, menengah antara 10 tahun sampai 15 tahun. Nah, karena kita ketahui bahwa semakin lama itu walaupun penduduknya semakin bertambah, mereka ini para mahasiswa tentunya kuliahnya mereka sudah selesai dan juga mereka sudah bekerja. Walaupun ada beberapa mahasiswa yang tetap mencari tempat kos-kosan, kadang-kadang mereka karena di Kabupaten Pulau Misol ini banyak sekali yang ke depan itu mereka para investor yang berusaha membuat rumah-rumah PTN yang bisa dicicil dengan harga murah. Itulah menjadi tantangan bagi kami, terutama sebagai pemilik kos-kosan maupun barak.
kemudian kalau tanah ini kami berpikir ini merupakan jangka panjang, karena dalam jangka panjang ini harga tanah itu tidak semakin menurun tapi semakin naik harganya dan semakin baik. Demikian. Baik Pak, selanjutnya apa strategi investasi properti kos-kosan Bapak yang paling efektif sejauh ini? Kami berpikir bahwa kos-kosan atau barak yang paling efektif untuk kedepannya adalah tempatnya strategis. Di sini saya katakan strategis karena berada di dalam kota Kabupaten Pulang Pisau dan juga tempatnya berdekatan dengan Universitas Muhammadiyah, di mana mereka tidak perlu memakai sepeda motor tetapi cukup jalan kaki saja itu sampai, karena kami mendirikan kos-kosan ini atau barak kami tidak jauh dari mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ya, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh investasi ini terhadap kondisi keuangan Bapak dari investasi kos-kosan Pak? Pengaruh investasi ini baik itu terkait dengan barak atau kos-kosan maupun tanah itu sangat membantu sekali dalam pendapatan kami, keuangan kami, karena semakin banyak kos-kosan kami, semakin banyak yang menyewa, semakin lama kami berinvestasi tanah, otomatis harganya semakin naik, dan itu merupakan hal yang bagus, hal yang baik untuk kedepannya, termasuk diantaranya untuk pendapatan kami ke depan. Pertanyaan selanjutnya, apa kesalahan umum yang menurut Bapak yang wajib dihindari oleh seseorang yang ingin berinvestasi pada properti, kos-kosan ataupun tanah? Kesalahan umum yang harus dihindari dalam kita berinvestasi kos-kosan atau tanah itu yang pertama, kita jangan mendirikan kos-kosan yang jauh dari kota. Kalau kita jauh dari kota, tentunya yang pertama para mahasiswa atau masyarakat kita tidak tahu di mana letaknya, di mana kita mendirikan kos-kosan maupun barak. Yang kedua, kalau jauh dari dalam kota, jauh dari kota itu sendiri, otomatis masyarakat yang bekerja, yang kebanyakan mereka bekerjanya di dalam kota, baik itu tenaga kasar maupun pegawai maupun mahasiswa, itu akan kesulitan. Nah, kemudian untuk tanah juga sama. Kalau kita berinvestasi tanah, kalau tanah itu letaknya jauh masuk ke dalam hutan, tentunya itu akan menyulitkan kita untuk kedepannya, karena tentu masyarakat itu yang akan membeli tanah kita itu jarang sekali yang ada di dalam hutan, kecuali kita berinvestasi sana tidak jauh dari jalan raya, jadi mudah dijangkau dan masyarakat artinya banyak yang menginginkan. Demikian. Ya, pertanyaan terakhir Pak, apakah Bapak ada saran untuk seseorang yang ingin memulai investasi tanah ataupun properti Pak? Saran saya untuk mahasiswa maupun masyarakat maupun siapa saja yang kepengen berinvestasi tanah maupun barak atau kos-kosan, yang pertama adalah carilah tanah yang letaknya strategis. Lebih-lebih tanah itu ada di pinggir jalan lintas. Itu kalau kita membeli sekarang, nanti 10 tahun atau 15 tahun harganya itu 3 kali sampai 5 kali lipat dari harga yang sekarang kita beli. Juga sama, saran saya kepada semuanya, kalau berinvestasi kos-kosan atau barak, yang pertama juga tempatnya harus dipilih, harus yang strategis dulu, di mana barak atau kos-kosan itu tempatnya nyaman, rindang, dan
artinya tidak membosankan, baik itu bagi masyarakat yang menyewa maupun mahasiswa yang menyewa. Demikian. Ya, baik Bapak, terima kasih atas waktu dan cerita yang telah Bapak bagikan. Pengalaman dan wawasan yang Bapak bagikan tentunya sangat bermanfaat bagi saya, yaitu mahasiswa yang sedang mempelajari manajemen investasi, dan semoga pengalaman Bapak ini bisa menjadi inspirasi sekaligus panduan untuk saya dan juga para pemula yang lainnya yang ingin memulai investasi khususnya di bidang tanah dan juga properti kos-kosan. Baik Bapak, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan Pak. Ya, sama-sama. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.